Halo semuanya, kembali lagi kita di dalam seri belajar di Duan Tutorial. Kali ini saya akan coba menjelaskan satu topik menarik bagi para dosen khususnya, yaitu bagaimana kita membuat laporan asesmen capaian pembelajaran lulusan atau CPL jadi otomatis dengan menggunakan Gemini atau Games AI. Bagaimana hasilnya? Jadi kalau kasusnya seperti ini. Setiap dosen itu yang sudah mengajar, itu diharuskan membuat laporan untuk hasil asesmen daripada CPL, khususnya yang menggunakan kurikulum berbasis OBI. Laporannya kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini adalah salah satu contoh yang laporan yang ada di kampus UIN Araniri, khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini diharapkan seluruh dosen itu wajib untuk melakukan yang namanya laporan hasil asesmen CPL-nya terhadap mata kuliah, khususnya ini harus dilakukan oleh koordinator mata kuliah. Di sini ada template-nya dalam bentuk Excel yang menjelaskan kira-kira bagaimana capaian dari setiap CPL dan setiap dari CPMK yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. Ini biasanya dosen membuatnya adalah dengan mengetiknya secara manual di dalam form Excel yang sudah disiapkan di sini. Tergantung dari jumlah unitnya berapa, kemudian dari presentasi ini ya, apa namanya, model penilaiannya apa dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan secara manual. Selain daripada yang bentuknya seperti ini, dosen juga diharapkan untuk mengharuskan membuat yang namanya hasil asesmen dalam bentuk laporan yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini contoh yang diberikan oleh GCM, yang di sini sudah ada hasil asesmennya dari mata kuliah. Contoh, ini ada pendidikan Islam modern. Diharapkan untuk membuat laporan model komposisi penilaian, pemetaan asesmen terhadap CPMK, hasil capaian tiap CPMK, sampai kepada analisis CPL dan kesimpulan daripada hasil asesmen terhadap mata kuliah tertentu. Nah, ini adalah hasil yang dibuat dengan secara manual. Nah, di video ini kita akan bahas nih bagaimana cara cepatnya membuat asesmen CPL hanya dengan menggunakan AI. Prakteknya seperti ini. Ini adalah AI Assessment CPL OB, saya beri nama Games AI yang saya buatkan dengan menggunakan Gemini. Jadi dengan menggunakan asisten AI ini atau games ini, dosen itu cukup mengupload file RPS dan juga file nilai dari setiap unitnya. Contohnya seperti ini. Saya adalah koordinator untuk satu mata kuliah. Mata kuliah yang memang saya menjadi koordinatornya. Tentu saya punya RPS. Contoh RPS-nya adalah ini dia. Ini contoh RPS yang berbasis OB, yang memang ini adalah template yang bawaan dari yang diberikan oleh GCM. Di dalam RPS ini itu sudah ada CPL-nya apa, CPMK, sub CPMK, dan model penilaian juga ada. Ini RPS-nya. Nah, ini yang pertama file yang harus kita upload di sini. Kita upload di sini. Kita klik upload file, kemudian kita pilih misalkan contoh RPS yang tadi, open, itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah upload file, upload nilai dari unit yang telah diberikan nilainya. Sebagai contoh, saya koordinator suatu mata kuliah ini ada 5 unit yang saya ampu untuk semester sebelumnya. Jadi di sini misalkan saya punya nilai, ada ini ya sebentar ya. Saya lihat dulu contoh nilainya ini. Ada nilai unit 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau kita lihat format nilainya, dia bentuknya seperti ini. Kalau di UIN, itu bisa di-download nilai ini adalah di akun Sevima setiap masing-masing dosen. Ini adalah nilai atau hasil akhir dari setiap mata kuliah. Ini ada nilai 01, unit 01, sampai keseluruhan unit di mata kuliah tersebut. Jadi langkahnya apa? Upload keseluruhan nilai ini dari setiap unitnya, semua unit itu upload ke Games AI di sini. Kita upload, saya pilih di sini, saya udah simpan dari nilai 1, nilai 2, 3, 4, 5. Kemudian saya klik open. Nah, yang kita lakukan di Games AI ini hanya segini saja. Jadi sekali lagi hanya upload RPS dan upload file setiap nilai dari berapa unit yang kita ampu. Setelah ini selesai, kita tinggal klik kirim. Maka sampai di sini kita hanya tinggal menunggu hasil asesmen daripada CPL dari mata kuliah tersebut. Kita tunggunya. AI akan melakukan analisis sesuai dengan ketentuan yang sama persis yang seperti yang ada di dalam templates yang berbentuknya seperti ini.
Nanti akan dilakukan analisisnya sendiri. Nanti dia tidak menjadi file Excel, tapi kalau kita mau tambahkan ke dalam file Excel, berarti kita nginputnya secara manual lagi kembali. Kita tunggu hasilnya. Ini kurang lebih berjalan 1 sampai 2 menit, biasanya nggak sampai 3 menit. Dia sedang melakukan ini. Saya disclaimer, ini adalah saya menggunakan akun Gemini gratis, artinya bukan akun yang berbayar. Nanti linknya nanti akan saya share, ada di dalam deskripsi video. Nah ini hasilnya. Nah ini hasilnya adalah setelah saya upload file LPS dan nilainya, asesmen CPL-nya langsung akan dilakukan. Nah di sini akan langsung dilakukan. Kita tunggu sebentar karena saya mengubahnya dalam bentuk kanvas. Oke, dia langsung di sini akan melakukan proses analisis terhadap laporan dari hasil asesmen CPL. Ya, oke, di sini sudah ada hasilnya. Sudah ada hasilnya. Yang pertama adalah dia mendeskripsi CPMK yang ada di dalam mata kuliah tersebut. Nah, ini bobot penilaiannya. Kemudian jenis dan model penilaian. Ada kebetulan ini mata kuliah ini ada 6 jenis penilaian. Kemudian, di sini ada tahap ketiga, pemetaan bobot presentasi unsur penilaian terhadap CPMK. Di sini sudah langsung diberikan, misalnya untuk tugas penilaian ini, presentasinya total sekian, CPMK ini, CMBK ini, dia tinggal langsung dibuat seperti ini. Kemudian tahap keempat, konversi nilai mahasiswa. Ini nilai ini diambil dari setiap nilai file yang kita ambil di sini. Nah, kemudian yang kelima, perhitungan ketercapaian daripada CPMK. Di sini langsung akan diberikan data berupa CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, kemudian statusnya apakah tercapai atau tidak tercapai. Dia akan langsung diberikan laporan dalam bentuk seperti ini. Kemudian yang tahap keenam adalah perhitungan ketercapaian CPL. Di sini langsung akan diberikan laporan apakah CPL itu tercapai agregasi ya, nilai CPMK CPL 6 itu tercapai atau tidaknya. Dan ini ada statusnya seperti ini. Kemudian tahap ketujuh adalah dia dibuatkan laporan kepada kita. Ini analisisnya, analisis ketercapaian, CPL ini akan diberikan langsung, rekomendasinya apa, kemudian laporan hasilnya, model komposisi penilaian, pemetaan asesmen, hasil capaian, kemudian analisis, kontribusinya, dan ini sudah langsung dapat kita. Laporan ini sudah disediakan, kita langsung bisa mengekspornya ke format Google Docs. Kayak ini caranya. Kita tinggal klik bagikan, kemudian di sini ada muncul pilihan ekspor ke dokumen. Kita tinggal klik, maka di sini si si AI ini akan mengarahkan kita ke halaman Google Docs. Contohnya seperti ini. Kita tunggu sebentar. Ini udah lagi proses menunggu mengekspor dari hasil tadi ke dalam Google Docs. Ini dia Google Docs-nya. Nah, di sini seperti Microsoft Word ya. Di sini kita tinggal kalau mau dilakukan editing ya silahkan saja. Di sini misalkan ini saya nggak perlu, ini nggak perlu. Udah selesai saya del, dan ini saya del, dan ini adalah hasil laporan yang sudah bisa dihasilkan dari AI Games game ini tadi. Ini hasilnya. Nanti kalau mau diberikan nama silahkan, mau diediting lagi misalkan silahkan saja. Nah, cukup sesimpel ini. Kalau mau ditambahkan cover atau yang lainnya itu silahkan saja. Nah, ini adalah praktek bagaimana membuat laporan asesmen CPL mata kuliah dengan menggunakan games AI. Nah, tetapi pada prinsipnya di sini saya ada memberikan disclaimer bahwa laporan ini merupakan hasil AI. Jadi pada konteksnya di ujungnya adalah tetap lakukan kembali pengecekan kebenarannya. Apakah ini sesuai atau tidaknya. Oke, nah ini hasilnya. Ini hasil akhirnya. Nanti kalau mau dicoba daripada ini, cukup nanti ada link demo di dalam deskripsi video ini dan silahkan dicoba. Tinggal mengupload RPS dan nilai dari setiap unit yang kita ampu. Nah, ini demonya. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah cara buatnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan tunjukkan gimana cara buatnya dan bagaimana prompt yang kita gunakan untuk membuat yang hasil laporan asesmen CPL OB ini. Saya membuat itu dengan menggunakan yang namanya Gemini Games. Saya buka Gemini saya. Ini kebetulan saya menggunakan akun Pro. Jadi bisa dilihat ya, akun saya adalah akun Pro. Ini akun Pro. Kita menuju ke Games AI. Games.
Kemudian di sini akan muncul, ini adalah beberapa games yang ada di dalam akun saya. Di sini adalah saya memberikan nama gamesnya adalah AI Assessment CPLOB. Nah, ini dia. Nah, sekarang saya coba edit dulu ya, tapi nanti kalau mau buat baru tinggal klik News Game. Nah, di sini saya edit saja. Dan ini adalah games yang saya buatkan untuk yang asesmen tadi. Jadi games ini adalah asisten pribadi kita, yang artinya ketika kita misalkan bekerja dengan supaya lebih cepat kita tidak perlu ngetik-ngetik mikir-mikir prompt lagi, tapi sekali ngetik prompt, kita akan langsung dibantu untuk apa namanya membuat laporan ataupun menulis dokumen seperti yang kita inginkan. Nah, ini gamesnya, saya beri nama AI Assessment CPLOB, ini description-nya, dan ini adalah prompt yang saya gunakan. Prompt-nya sedikit panjang. Prompt ini adalah, saya menggunakan banyak, saya akan bedah kira-kira bagaimana cara pembuatan prompt-nya. Kemudian di bawah di sini adalah knowledge. Knowledge ini pengetahuan, yang memang saya mengupload di sini ada 3 file. File yang pertama adalah template hasil asesmen CPLOB, yang template ini saya kasihkan ke si AI-nya supaya dia mengikuti aturan main sesuai dengan template yang di sini. Kemudian yang ketiga adalah hasil laporan asesmen. Ini kalau saya klik, dia bentuknya seperti ini. Hasil laporan ini adalah seperti ini. Ini ya, ini contoh laporannya. Kemudian yang ketiga, filenya adalah contoh laporan yang diberikan oleh GCM tadi. Ini. Jadi ini adalah pengetahuan. Pengetahuan artinya kalau ini template, template ini hanya berbentuk PDF, Excel yang saya PDF-kan tadi. Jadi ibaratnya kita melatih si AI ini supaya dia hasilnya itu tidak bias atau dia mengikuti aturan yang kita buatkan ini. Nah, hanya segini cara membuat gamesnya. Nah, sekarang kita bahas prompt-nya. Saya copy dulu prompt. Saya copy, saya ketikkan di Microsoft Word biar nampak ini ya. Prompt yang saya gunakan adalah seperti ini. Prompt. Ini prompt-nya. Nanti prompt-nya kalau mau digunakan, mau di custom sendiri silahkan boleh di copy di dalam deskripsi video. Linknya sudah saya taruh di dalam deskripsi video. Nah, prompt ini kalau dilihat prompt ini tetap saya mengikuti standar daripada kerangka prompt daripada game ini. Untuk kerangka prompt-nya, kalau dilihat di sini, saya menggunakan di sini adalah kerangka prompt, yaitu ini ya, namanya uh, persona, aim, recipe, them, dan structure. Ini ya kerangka prompt-nya. Jadi kalau kita kupas prompt-nya, dari sini ya, dari sini Anda adalah OB Assessment Specialist, bla bla bla, berkarakteristik seperti ini adalah kalau kita lihat bilang ini adalah bagian persona. Ini bagian persona. Ini persona. Saya berikan itu personanya. Nah, kemudian di sini adalah setelah menerima kedua file tersebut Anda bla 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 bla, ini prompt yang ini. Kemudian ini adalah kalau kita lihat dari karakter prompt itu M. Ini M. Ini M. Nah, dan berikutnya lagi, kemudian di sini ada tahap satu, apa yang dikerjakan itu adalah recipient. Recipient ini adalah penerima. Nah, di sini adalah penggunanya. Oke. Nah, sekarang ini ya, saya balik, ini salah, saya balik ke sini. Di sini M, di sini adalah recipient, penerimanya. Recipient ini ya. Oke. Nah, kemudian berikut di sini adalah kerangka promptnya then atau bentuknya seperti apa. Ini bentuknya. Tahap satu ini then yang bentuknya seperti ini. Ini then. Kemudian yang terakhir adalah structure atau formatnya, outputnya ya. Formatnya di sini adalah tadi semuanya tahap akhir semuanya ini dia output. Ini output. Nah, ini adalah kerangka prompt yang saya buatkan dengan menggunakan AI juga. Jadi kalau dilihat prompt ini panjang promptnya. Ini panjang promptnya. Sehingga ini panjang promptnya, di sini hasilnya adalah seperti ini. Ini panjang prompt. Promptnya panjang sekali. Nah,
Kalau mau mengupas melihat daripada file prompt ini, itu nanti bisa silahkan ya, boleh dicek nanti di dalam deskripsi video, di situ sudah saya berikan link untuk mengcopy promptnya. Nanti kalau mau diubah di custom lagi prompt ini ya silahkan saja. Tetapi pada pembahasan yang saya mau bahas di sini adalah keseluruhan prompt ini itu mengikuti dari kerangka anatomi prompt, persona, aim, recipen, then dan terakhir adalah output. Itu dia kerangka prompt yang saya gunakan. Nah, kalau dilihat promptnya memang panjang, panjang sekali promptnya seperti ini. Tetapi kalau mau mudah cara buat prompt seperti ini bagaimana? Begini caranya. Ini saya tunjukkan cara yang paling mudah supaya prompt ini itu bukan kita ketik, tetapi AI juga yang akan membuat prompt kepada kita. Gini caranya. Ini adalah prompt yang saya gunakan. Jadi, saya tinggal mengetikkan di dalam chat game ini, chat biasa ya. Saya memberikan prompt di awal kayak gini. Anda sebagai sangat ahli dalam membuat prompt, ini bla bla bla. Kemudian bantu tuliskan prompt untuk pembuatan games AI untuk proses asesmen CPL mata kuliah berbasis OB pada program studi. Jadi ini saya berikan sedikit deskripsi singkatnya games AI ini kira-kira nanti apa tujuan dari pembuatan games AI ini. Kemudian ini RPS mata kuliah kira-kira yang diupload nanti apa-apa saja. Kemudian saya minta si game ini untuk membuat prompt yang pertama mengikuti struktur anatomi prompt seperti ini. Ada personanya apa, aims-nya apa, recipe-nya apa, then-nya apa, structure-nya bagaimana. Kemudian terakhir saya buatkan template prompt-nya. Jadi ketika misalkan melihat yang prompt yang panjang sekali seperti ini, itu nggak saya buat sendiri, tapi saya suruh AI yang membuatnya. Jadi dia langsung membuatkan bentuknya seperti ini. Ini prompt-nya. Jadi personanya apa, dia udah buat tuh. Kemudian recipe-nya apa, then-nya apa, structure-nya apa, kemudian tahap-tahapannya bagaimana. Ketika prompt ini udah dapat, tinggal di copy prompt-nya, copy code-nya. Kenapa ini bisa di copy? Karena saya membuat dia dalam bentuk format markdown. Kemudian saya tinggal copy prompt-nya, prompt ini tinggal saya pastekan di sini. Pastekan, selesai. Nah, kemudian kalau mau ditambahkan lagi, misalkan ya, di sini prompt yang ini kalau mau di-editing lagi, misalkan ada aturan-aturan tertentu, ya silahkan aja di-custom lagi promptnya. Itu cara bagus atau cara mudahnya bagaimana mengetikkan atau membuat prompt dengan menggunakan AI. Jadi pada prinsipnya, lihat prompt yang sepanjang ini nggak saya buat sendiri, tapi saya suruh AI untuk membuatkan promptnya. Itu kuncinya. Kemudian dipastikan di sini ya dalam pembuatan games AI, di dalam knowledge ini itu diberikan contoh dokumen-dokumen yang menjadi referensi. Karena kenapa? Karena kita ada buat di sini laporannya seperti ada di bagian yang diberikan atau upload atau di bagian knowledge. Nah, di sini artinya apa? Pastikan hasil daripada yang ditampilkan oleh AI nanti itu merujuk kepada aturan berdasarkan dokumen-dokumen yang kita upload di sini. Jadi semakin banyak kita mengupload dokumen di sini, baik itu gambar, PDF, atau Word, atau Excel, itu bisa. Jadi itu akan hasilnya lebih bagus lagi. Cara uploadnya bisa dengan menggunakan add file, kemudian silahkan dipilih di dalam akun Google Drive masing-masing. Nah, di sini seperti saya di ada akun Google Drive, jadi silahkan saja. Itu cara membuat games AI. Nah, nantinya ketika misalkan di testing hasilnya misalkan belum sesuai, silahkan diedit lagi prompt ini. Edit lagi prompt ini, latih lagi si AI kita, latih kembali. Kalau misalkan dia masih salah, edit lagi promptnya, latih kembali sampai kemudian setelah dilatih, lakukan save, kemudian lakukan update, kemudian uji coba lagi. Kalau sudah berhasil dan sudah sesuai hasilnya, maka selesai. Kita tinggal membagikan games ini kepada orang lain untuk menggunakan prompt itu. Caranya tinggal kita klik di bagian games, kemudian kita tinggal klik share, kemudian ubah ini menjadi anyone with the link, kemudian tinggal copy link, dan link ini kita bagikan kepada orang lain. Misalkan saya baginya di sini adalah, saya buka yang ini baru,
dan kita klik orang lain membuka prompt kita, membuka games kita, langsung akan dimunculkan bentuknya seperti ini. Ini orang lain ya, bukan saya. Ini saya buka dengan akun yang lainnya. Dan ini link orang lain itu pakainya tinggal apa? Seperti yang saya demokan di awal tadi. Tinggal upload file PDF, tinggal upload file file PDF, file RPS, dan file nilai mata kuliah setiap jumlah unit yang dia punya. Setelah diupload, tinggal klik dan dia akan langsung membuat laporan yang contohnya seperti ini. Contohnya. Jadi ini ibaratnya kita bekerjanya itu tidak perlu repot-repot lagi. Artinya kita sudah selesai dari form Excel yang seperti ini kan nantinya kan di PDF kan juga kan. Nah itu sama. Jadi kalau mau di copy satu-satu, dimasukkan ke dalam Excel ini, diuji boleh juga. Jadi tinggal ini aja, tinggal diklik ini satu-satu, diupdate ya berdasarkan apa yang hasil diberikan di sini. Oke ya, ini saya reload dulu karena sudah apa namanya, sudah nggak teratur lagi dokumennya. Dan ini hasilnya. Oke, ini hasilnya. Kecapaiannya. Ini ya, yang tadi ya. Ini yang tadi itu. Nah, ini. Nah, ini kalau mau dimasukkan ke dalam form Excel, silahkan aja. Misalkan adalah di tahap ketiga. Di tahap ketiga ada di sini. Ini. Tahap ketiga, ini dia. Nah, nanti nilai-nilai yang ada di sini, CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, lihat data yang ada di sini. Lihat data yang ada di sini. Tentunya data ini diambil dari apa? Dari nilai dari setiap mata kuliah yang kita upload ke dia dan kita berikan ke dia. Oke ya, gitu ya. Jadi kalau mau dicoba, ini sebenarnya kalau ini udah jadi ini sebenarnya. Tinggal kita edit sekilas, kemudian tinggal kita file, download ke Word atau ke PDF langsung juga bisa. Dan inilah udah jadi laporan asesmen CPL untuk mata kuliah berbasis hobi. Oke ya, gitu caranya. Bagaimana video singkat saya, bagaimana cara membuat laporan asesmen CPL jadi otomatis hanya dengan menggunakan games AI dengan bantuan game ini. Nah, nanti berikutnya kita akan coba bahas lagi ya. Nah, di video saya juga itu sudah ada saya bahas berkaitan tentang bagaimana cara menggenerate RPS otomatis dengan AI. Jadi kalau misalkan mau buat RPS otomatis, silahkan ditonton di dalam video ini. Saya sudah buatkan link untuk menguji coba dan langkah-langkah untuk membuat yang namanya webs interaktif untuk menggenerate otomatis RPS mata kuliah yang akan kita ajarkan. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di dalam video-video yang berikutnya.